Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat sore menjelang malam. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu dalam renungan harian yang senantiasa menyapa kita. Di sore hari menjelang malam ini, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam kitab Matius pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, menghadapi orang yang keras kepala dan keras hati adalah hal yang paling sulit. Mengapa? Karena orang-orang yang keras kepala senantiasa merasa dirinya benar, sekalipun dia salah dan keliru. Dikritik tidak terima, dinasehati tidak mau, diajari tidak peduli, diberi masukan dan pendapat tidak mau mengerti, melihat tapi tidak menanggap, mendengar tapi seolah tidak mendengar. Saudara-saudari, sifat ini bukanlah sifat yang layak untuk dipelihara, karena sifat ini membuat kita kehilangan banyak hal dalam hidup. Sikap keras kepala akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk membaharui diri, karena orang yang keras kepala pada umumnya tidak mau dinasehati. Orang yang keras kepala akan kehilangan kesempatan untuk melihat banyak hal baik di luar dirinya. Karena orang yang keras kepala itu sifatnya tidak peduli. Orang yang keras kepala itu akan kehilangan persekutuan yang baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena pada umumnya tidak banyak orang yang mau dekat, yang mau bergaul dengan manusia-manusia yang memiliki sifat keras kepala. Oleh karena itulah saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, seperti Ibrani 4 ayat 7 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah lagi keraskan hatimu. Jika hari ini Tuhan menasihatkan kepada kita untuk dengar-dengaran, untuk mau menerima, untuk menanggapi setiap nasihat, maka terimalah. Itu akan memperbaharui hidup kita, akan merubah cara berpikir kita, akan membuat persekutuan kita lebih baik dengan orang lain. Janganlah keraskan hatimu, karena dengan demikian engkau akan memperoleh kebahagiaan. Berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Berbahagialah orang yang mau dinasehati dan yang mau diberi kritikan atas setiap kesalahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat lagu pujian
dari Kidung Jemaat 353. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan juga membantu kami untuk semakin belajar melalui firman Tuhan, menjadi pribadi yang lembut hatinya, yang mau dengar-dengaran atas setiap nasihat, setiap ajaran dalam hidup kami, demi kebaikan kami, demi pembaharuan hidup kami, demi kesempurnaan perilaku sifat kami seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah kasih karunia Tuhan, biarlah roh Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kami, supaya hidup kami senantiasa diperbaharui atas setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari dalam kehidupan kami. Sepanjang malam ini, Tuhan juga berkati kami untuk menyambut hari esok, hari baru yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.